Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin suara suara Mbak Nani terputus-putus kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mungkin suara terputus-putus. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Bagaimana Pak Fajar? Suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas, Pak Didi. Sangat jelas. Ya. Jelas, Terima kasih. jelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mungkin bagi yang belum mengenal saya kebetulan sekarang ini duduk di posisi sebagai ketuanya IMAH, Indonesian Muslim Association di Hong Kong. Kita ada beberapa organisasi, ada beberapa kegiatan. Mungkin sejak pandemi ini sudah mulai berkurang, tapi insya Allah kita akan giatkan lagi. Salah satunya mungkin lebih banyak kepada pendidikan-pendidikan dan berkaitan dengan akidah, juga berkaitan dengan agama. Mungkin sekilas. Jadi topik at hand kita hari ini adalah the great way to spend your spare time to plan for the future. Jadi ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah spare time. Spare time kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti waktu luang. Sebenarnya sering di antara kita mana ada saya waktu luang gitu. Tapi sebenarnya pengertian waktu luang ini di mana waktu yang bisa kita atur. Jadi sebenarnya kata-kata waktu luang di sini berkaitan dengan time management, yaitu pengelolaan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai belajar. Jadi plan for the future. Apa yang artinya plan dengan future? Bagaimana kita memplan, bagaimana kita merencanakan future kita. Jadi insya Allah saya akan membahas dari dua pendekatan. Yang pertama mengenai pengelolaan waktu dan insya Allah mengenai belajar. Jadi kalau kita lihat dalam istilah pengelolaan waktu, kalau kita orang-orang yang berhasil, mungkin yang ada suara tolong Pak Fajar tolong di mute mungkin yang ini biar jadi orang yang biasanya kita ukur berhasil baik dalam sisi dunia, baik dalam karir dunianya, dalam olahraganya, atau mungkin orang-orang yang terkenal dalam ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam ilmu agama sekalipun. Kita lihat orang-orang yang berhasil ini bukan saja mereka pintar, bukan saja mereka diberikan bakat atau diberikan kemampuan Allah untuk belajar, tapi adalah orang-orang yang berhasil mengelola waktu. Ya, adalah mereka yang mampu menggunakan waktu secara tepat dan baik. Dan pengelolaan waktu inilah di mana mereka mampu mengisi waktu luang. Jadi tidak ada waktu yang kosong, tidak ada waktu yang luang. Selalu diisi dengan kegiatan, baik yang bermanfaat buat dirinya maupun bermanfaat buat orang lain. Dan menambah ilmu tentunya salah satunya yang bermanfaat buat diri sendiri. Nah, kalau kita kaji sedikit saja mengenai kebutuhan manusia itu, adalah fitrah manusia itu mencari tahu. Sejak kita lahir mencari tahu. Kita belajar, pegang mainan, pingin tahu itu apa pisau. Kita pegang pisau, kita pegang meja. Sejak dari awal adalah fitrah manusia untuk selalu mencari tahu. Sejak bayi kita belajar, meniru orang tua bicara, kita pingin bicara. Ya kan? Lihat orang tua kita makan dan minum tertentu kita pingin coba makan. Itu adalah konsep kita belajar sejak bayi. Jadi sebenarnya belajar itu fitrah. Dan orang yang pintar mengelola waktu itu adalah orang yang lebih siap. Jadi dia lebih siap dalam mengelola. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, tua sebelum mudanya, kaya sebelum miskinnya, dan waktu luang sebelum datang waktu sibuknya. Jadi waktu luang, pengelolaan waktu luang adalah sesuatu yang digariskan dalam hadis kita, dalam ajaran Islam. Waktu luang inilah waktu luang itu adalah waktu di mana esensinya adalah pengelolaan waktu, di mana kita mengelola waktu. Jadi orang yang ingin berhasil, orang yang ingin maju adalah orang yang Sabtu kemana? Sudah ada waktu ini. Minggu kemana? Oh, sebelum ada waktu. Apa yang kira-kira? Jadi dia setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sudah punya rencana mau apa. Itu namanya planning. Itu yang disebut dengan time management. Ada orang yang mampu mengatur waktunya. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, itu belajar. Seperti disebutkan tadi, manusia itu fitrahnya belajar. Ya kan? Waktu kita nyampe di Hong Kong, waktu itu smartphone sedang menggila, sedang mulai banyak digunakan orang. Lihat teman-teman semua udah pakai HP, pingin belajar pakai HP. Walaupun kadang-kadang waktu itu HP-nya belum terlalu bagus, di mana jempol kita lebih besar dari tombolnya, masih perlu belajar kita. Kemudian belajar masak. Kenapa belajar masak? Ya kan? Karena bisa masak lebih bagus, karena bisa masakannya disenangi orang dan seterusnya. Belajar berbisnis, belajar berusaha. Ya kan? Ada
saya berkisah sedikit. Ada orang yang datang ke Hong Kong, kemudian dia merasa mendapatkan pelajaran agama. Dia belajar terus, imannya kuat gitu. Pulang dia ke Indonesia, setelah sampai pulang ke Indonesia setahun, balik lagi. Kenapa? Wah, ternyata banyak masalah. Ada butuh uang, ada butuh ini, masalah hutang. Ternyata manusia itu bukan hanya butuh satu sisi pelajaran, tapi juga perlu mengelola uang. Karena mengelola uang, bagaimana menjaga uang, gimana supaya tidak terjatuh oleh seretan yang disebut lonsar, apa lonsar itu bahasa Indonesianya apa? Ah, apa Pak Fajar lonsar itu? Eh, Rentenir. yang rentenir. Ya, bagaimana supaya terjebak dari mereka gitu kan. Ini kadang-kadang banyak teman-teman kita yang datang ke sini, wah bisnis dengan naruh 100.000 dapat untung 10 juta gitu. Itu yang disebut dengan investasi bodong dan sebagainya. Kenapa kita tidak? Karena ketidakmampuan kita berpikir. Cara berpikir kita nggak matang. Jadi ada masalah kecil, yang masalah besar, yang berubah sedikit saja jenis penipuannya kita terjatuh. Ini adalah pemahaman. Jadi orang itu bukan hanya butuh pelajaran agama, tapi juga butuh belajar mengelola uang. Memang agama itu penting, baru dia sadar agama penting. Tapi kita harus berupaya memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya kan? Ada lagi misalnya kisahnya sudah lama di Hong Kong. Kemudian belum merasa siap pulang. Kenapa? Kenapa nggak pingin pulang bersama keluarga, bersama suami, istri, anak, dan lainnya? Kenapa? Oh, belum cukup dana. Oh, belum cukup ilmu. Belum cukup banyak saja alasannya. Kenapa? Itulah gunanya kita belajar. Kita cari tahu apa kendalanya pulang, apa kebutuhan yang ada di Indonesia sekarang. Bagaimana orang apa saja apa yang lagi populer, yang lagi ngetren di Indonesia. Apa itu? Lihat sekarang kemajuan teknologi kita, abad kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini luar biasa sekali perkembangan smartphone. Kurang lebih 6-7 tahun lalu, saya masih ingat teman-teman saya di Indonesia masih pakai BlackBerry. Sekarang mana kabarnya BlackBerry? Ya kan? Dulu yang nggak pakai BlackBerry itu nggak ketinggalan zaman. Hanya dalam 1, 2 tahun, 3 tahun tidak ada lagi orang yang pakai BlackBerry. Begitu cepatnya perputaran teknologi ini. Sekarang orang kalau tidak berbisnis dengan internet, tidak berbisnis namanya. Semua harus pakai berbisnis. Sampai-sampai pesan makanan pun harus lewat internet. Mengerti internet. Jadi cari tahu, belajar. Nah, itulah gunanya kita belajar. Bukan saja belajar ilmunya, tapi bagaimana cara belajar yang efektif. Dunia semakin maju, teknologi semakin pesat, metode belajar orang semakin efektif. Di mana kita sekarang? Di mana kita? Jadi siapa yang mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tentu saja semua orang sudah dengar tuh hadis ini. Dan hadis yang lain juga mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi itulah mudah-mudahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi pengelolaan waktu. Harus pintar kita mengelola waktu kita. Ada waktu yang sedikit, ada waktu yang banyak kita manfaatkan supaya kita memperbaiki diri. Yang kedua belajar. Belajar itu adalah fitrahnya manusia. Ingin tahu adalah fitrahnya manusia. Kenapa kita tidak manfaatkan bagaimana belajar yang baik, metode belajar yang baik, apa yang harus dipelajari. Itu mudah-mudahan menjadi penegur kita atau menjadi pengingat kita sebenarnya kenapa kita berseminar hari ini, yaitu kita ingin mengelola waktu yang lebih baik dengan memanfaatkan dengan belajar sehingga apa? Sehingga kita insya Allah mendapat hidup yang lebih baik. Itu saja mungkin mudah-mudahan nanti dalam materi seminar ini kita akan belajar, akan mengenal lebih lengkap lagi, akan lebih mengenal lebih detail lagi apa saja yang bisa kita pelajari, mengapa kita harus belajar, tentu saja akan dijelaskan nanti bersama Pak Fajar. Mungkin demikian saja yang bisa saya share, saya bagi kisahnya, mudah-mudahan menjadi penyemangat, mudah-mudahan menjadi pengingat, mudah-mudahan menjadi pemicu buat kita semua. Saya kembalikan ke MC kita, Mbak Nani. Silakan Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani tolong di-unmute. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendengarkan beberapa pelajaran dari Bapak Insinyur Arif Wahyudi dan akan bermanfaat sekali insya Allah untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Baiklah, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan pembicaraan materi dari
Sister Nadia Castro. Itu Sister Nadia Castro adalah muslimah dari Filipina, yaitu sebagai founder EMC Hub, Hong Kong Honorary Treasurer. It is my pleasure to introduce our speaker today. Please join in welcoming with Sister Nadia Castro. Please, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for this opportunity to introduce EMC Hub. Can you all hear me? Yes. All right. So what I would like to show you now is a chance for everyone. I think this is a very good opportunity for all of us to try to collaborate together. Together with, I congratulate Bintang Nusantara for coming up with this initiative to try to educate our sisters who are here in Hong Kong as well as overseas to complete their secondary education. So I'd just like to explain what is the EMC Hub. It is an ethnic minority community hub. And what we have here is actually a chance for all the different communities to try to collaborate together for different activities. And that's why we are trying to collaborate together with the Indonesian Muslim Association of Hong Kong and Bintang Nusantara to try to deploy this program to Hong Kong. And I just want to give a brief background of EMC Hub. This is actually funded by the SIE Fund in Hong Kong, and we're trying to come up with the different activities, latest news, locations, for example, of the different massages and places, halal marketplace, and so on. So if you can see here, we can actually put in a lot of the different shops and NGOs and schools, for example, and different small and medium enterprise business. And we hope that later on, because this is just at the start, later on we can actually give more information regarding different communities in Hong Kong. And particularly the Indonesian Muslim Association of Hong Kong has actually a complete list of all the halal marketplace and restaurants and so on. And we hope later on to be able to deploy this here in our website as well, together with more information about activities of different nationalities, particularly the Indonesians in Hong Kong. And we really hope that after, for example, you have done your secondary education, there are actually a lot of different courses and different skills that you can learn in Hong Kong. And having a secondary school education diploma will actually open a lot more doors for you in terms of education. As you know, anybody who is on Hong Kong can actually enroll in the different programs in Hong Kong, as long as you're a resident. So there's a lot of certificate courses, for example, or even as we speak now, for example, we have a Cantonese learning program where not only for speaking and listening, but you can also learn how to read and write Chinese. So if there's anybody who's interested, while you are having the secondary school education, you can also join us for different courses in Hong Kong. So I really congratulate Bintang Nusantara for coming up with this initiative, and we will continue to collaborate with them together with the Indonesian Muslim Association of Hong Kong to deploy programs for the Indonesian community here. Thank you very much. Alaikum salam. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Sister Nadia Castro. Bagi teman-teman di sini sangat bermanfaat sekali ya, Mrs. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu keynote speaker kita yaitu Bapak Insinyur Haji Fajar Kurniawan MSI. Beliau adalah Direktur Bintang Nusantara Learning Center Hong Kong dan Brunei Darussalam. Kemudian juga kandidat dokter Himalaya Teknik Universitas Bintara. Beliau kita pada siang hari ini, yaitu yang berjudul dengan A Great Way to Fill Your Spare Time and
plan long term for your future. Kepada Bapak Insinyur Haji Fajar Kurniawan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mengikuti seminar pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke acara seminar, saya ingin memperkenalkan dulu. Jadi tadi pembicara pertama adalah Pak Arif Wahyudi, Pak Didi. Nah, jadi Pak Didi itu adalah Director dari Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Jadi kepada rekan-rekan nanti yang membutuhkan Al-Quran dalam bahasa Kanton atau Al-Quran dalam bahasa Inggris, bahasa Tagalog, silahkan dapat menghubungi Pak Didi. Mungkin lewat Sister Nadia juga bisa. Ya. Kemudian yang kedua, bagi rekan-rekan yang ingin belajar Islam, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, ya, barangkali Anda berkenalan dengan majikan atau majikan yang Kwailo gitu ya, yang orang asing, ingin mempelajari tentang Islam, nanti silahkan dapat menghubungi Pak Didi. Atau ingin masuk Islam, silahkan menghubungi Pak Didi, yang biasanya seperti itu. Jadi itulah Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Termasuk yang ingin belajar membaca Al-Quran. Nah, di Indonesian Muslim Association. Kemudian yang kedua, pembicara kedua itu tadi yaitu Sister Nadia Castro. Sister Nadia Castro ini adalah seorang aktivis, ya, aktivis. Kemudian dia orang Filipina, ya, tetapi dia seorang Muslimah. Nah, Sister Nadia Castro ini punya IMC Hub. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di link ya, ada di chat, di situ adalah IMC Hub. Jadi info-info tentang restoran halal, info tentang tempat ibadah halal atau makanan-makanan halal itu Anda bisa akses di IMC Hub. Ya. Nah, di sini ada imchub.com ya. Nah, itu Facebooknya juga ada. Ya. Jadi ini berkenaan dengan itu. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Kanton atau ingin memperdalam beberapa pengetahuan bahasa, dapat ke IMC Hub. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi berkenaan dengan materi kita. Ya, materi kita pada hari ini yaitu tentang a great way to fill your spare time and plan long term for your future. Tadi juga Pak Didi sudah memberikan gambaran tentang a great way to fill your spare time. Ya, begitu juga Miss Nadia Castro. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang productive time, yaitu waktu yang produktif. Banyak teman-teman kita dari pekerja migran yang punya waktu luang, ya, tetapi ada juga yang tidak ada waktu luang gitu ya. Nah, barangkali kita bisa mencoba untuk memanfaatkan waktu itu secara produktif. Apa itu? Kebanyakan teman-teman kita ada yang berangkat ke Hong Kong karena masalah. Misalkan seperti itu ya. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah keuangan dan lain sebagainya. Ada yang masalah dengan suami, ya, termasuk yang seperti Anda lihat di gambar. Nah, kemudian pada saat ke Hong Kong susah untuk melupakannya. Jadi apa yang dialami di keluarganya ingat sampai berbulan-bulan. Sehingga dia butuh sesuatu, butuh udara di mana dia bisa memanfaatkan waktu luang. Kadang-kadang pada saat kita diam, kemudian ada waktu luang, ingat itu masalah itu. Sehingga semakin sering kita mengingat masalah, otomatis kerutan di wajah kita itu semakin banyak. Akhirnya kita cepat tua di Hong Kong itu. Nah, jadi berusaha untuk merupakan masalah Anda yang di Indonesia barang sejenak. Lalu
Apa yang harus kita lakukan? You have to look for things that are not just a waste of time. Jadi Anda harus melihat bahwa kalau kita ingin memanfaatkan waktu, jangan hanya sekedar killing time. Ya, jangan hanya sekedar yang penting waktu lewat, yang penting waktu lewat. Karena kadang-kadang saya banyak mendapat cerita dari teman-teman, Pak, kalau saya ada waktu banyak gini, saya suka ingat kejadian di Indonesia. Sakit hati saya seperti itu. Akibatnya apa? Setiap hari semakin banyak spare time, semakin banyak kamu menangis gitu. Nah, oleh sebab itu perlu ada waktu di mana kita harus memilih sesuatu yang produktif. Apa itu? Kalau bisa one step, 2 to 3 things are achieved. Kita mengambil satu langkah, tetapi 2, 3, 4, 5 yang bisa kita capai. Apa saja? Pada saat kita mengisi waktu, kalau bisa spare time. Kita memanfaatkan waktu kosong daripada pikiran melayang kemana-mana, gitu ya. Kemudian yang kedua, di samping mengisi waktu, kita juga relax. Bisa relax sejenak. Anda bisa main ke mana tuh, ke Muiwo Island. Anda bisa menyeberang ke Lama Island, dari satu pulau ke pulau lain. Relax. Banyak hal. Jadi Hong Kong itu ratusan pulau. Saya waktu sama Pak Didi dulu sering jalan-jalan ke pulau. Manfaatkan itu. Tidak semua orang bisa ke Hong Kong. Kemudian yang ketiga, kompetensi. Nah, pada saat kita ngisi waktu luang, kalau bisa, keahlian kita bertambah. Yang tadinya belum lulus SD, jadi lulus SMP. Yang tadinya lulus SMP, jadi lulus SMA. Yang tadinya sudah lulus SMA, ingin perguruan tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Nani. Nani ini dulu SMA di Indonesia. Ya, Nani ini sudah S1, dulu pekerja migran. Ya, rumah majikannya di Causeway Bay ya Nani ya, di Causeway Ya, Bay. Jardins Lockout. Itu. Nah, sekarang sudah bekerja di Indonesia. Jadi pulang bawa ijazah, bawa oleh-oleh. Itu kompetensi. Kenapa? Karena Nani memanfaatkan waktu luangnya untuk sesuatu yang produktif. Kemudian knowledge. Pengetahuan kita bertambah. Jadi kalau kita memikirkan tentang keluarga kita, misalkan terus menangis, pengetahuan kita bertambah tidak? Tentu tidak. Otomatis, kalau ingin pengetahuan kita bertambah, kita harus banyak membaca buku, kemudian banyak beribadah, dan yang terpenting adalah spirit value. Ya, Anda harus pintar-pintar tuh mencari pekerjaan yang kira-kira kalau kita mengerjakan pekerjaan itu, dunia dapat, akhirat pun dapat. Apa itu Pak Fajar? Baca Quran. Ya, jadi sebaik-baiknya kesibukan adalah membaca Quran. Nah, itu. Jadi pada saat kita membaca Quran, kita bisa sehat, kemudian time-nya jadi expand, time-nya jadi berkah, gitu ya. Nah, itu spirit value. Jadi carilah kesibukan di mana satu kali kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5 kita dapat. Sekali melangkah 2, 3 pulau terlampaui, begitu ya kisahnya. Nah, saya ingin memberikan kepada Anda, pahalanya terus mengalir walau sudah meninggal. Apa itu? Pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal adalah mengajarkan ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan ilmu pengetahuan kalau kitanya sendiri tidak berilmu? Nah, oleh sebab itu kita butuh cara untuk memasukkan segudang ilmu ke dalam kepala kita sehingga kita mengajarkannya kepada orang lain. Contoh misalkan, waktu di Hong Kong, saya memaksakan diri untuk mengajarkan anak saya baca Quran, mulai dari Iqra, alif, ba, ta, sa. Loh, kenapa demikian, Pak? Ya, karena anak saya kalau bisa baca Al-Quran bukan dari orang lain, tetapi dari saya. Kenapa? Seumur hidupnya, dia akan membaca ayat suci Al-Quran. Bayangkan, pahala Quran itu adalah pahalanya 1 huruf. Ya, jadi kalau misalkan surat At-Taubah itu ada sekitar 30.000 huruf, dikalikan 10, wah itu besar sekali. Jadi kalau misalkan anak saya membaca Al-Quran terus, katakanlah 20-30 tahun ke depan pada saat saya sudah meninggal, maka pahalanya terus akan mengalir kepada saya. Nah itu multiplikasi. Cari kesibukan yang seperti itu. Jadi mengalirkan air sungai. Nah ini ada beberapa nih. Pahalanya yang terus mengalir ya. Mengajarkan ilmu pengetahuan, mengalirkan air sungai. Nah, kalau di Hong Kong kan sungainya sudah
sudah set semua ya. Susah kalau di Indonesia mungkin. Kemudian membuat sumur. Nah, gimana caranya kalau di Hong Kong bikin sumur? Sumurnya udah ada kan? Nggak mungkin kan? Kemudian apalagi yang pahalanya terus mengalir? Menanam pohon. Kalau di Hong Kong gimana? Kira-kira bisa nggak nanam pohon kurma? Ya agak susah. Kemudian membangun masjid, bisa itu membangun masjid, Anda sumbangan ke Masjid Wancai gitu ya. Kemudian mewariskan mushaf Al-Qur'an. Nah, ini Masya Allah nih, pahalanya terus mengalir. Ya. Jadi kalau Anda punya rezeki dan anak yang memintakan ampunan untuknya setelah kematiannya. Nah, anaknya berarti kan harus soleh. Gimana caranya supaya jadi anak yang soleh? Ibunya juga harus soleh. Gitu. Baik, itu pahala yang terus mengalir. Ini berkenaan dengan waktu. Jadi cari waktu yang produktif, yang sekali mendayung 2, 3, 4, 5, 6 pulau terlampaui. Apa itu? Menuntut ilmu dan beribadah. Ya. Kemudian menarik, atraktif gitu ya. Setiap pekerja migran Indonesia atau seluruh wanita ingin tampil menarik. Kenapa kita harus menarik? Karena pada saat kita tampil menarik, otomatis banyak yang kita dapat. Contoh ya, apa yang kita dapat? Yang pertama, easy to find work. Anda mudah mendapatkan pekerjaan. Majikan pada saat bertemu dengan Anda pasti diwawancara. Nah, yang keterima itu pasti yang menarik perhatian si majikan gitu kan, yang menarik perhatian si majikan. Artinya kalau majikan suka, berarti Anda tuh menarik menurut dia. Gitu. Nah, ini keuntungannya. Yang kedua, pass the test. Ya. Otomatis kalau Anda punya passion untuk ilmu pengetahuan, otomatis Anda punya sesuatu daya tarik. Daya tarik itu tidak mesti cantik, tidak. Ya, daya tarik itu kalau misalkan Anda banyak pengetahuan, banyak ilmu, kan enak ya. Kalau misalkan Anda ketemu teman, nanya apa saja dia bisa. Enak kan kalau seperti itu? Nyaman nggak? Daripada Anda ketemu teman, ini apa sih? Aduh, nggak tahu. Ini apa sih? Aduh, nggak tahu. Jadi, menarik itu membuat Anda bisa melewatkan tes-tes tersebut. Bukan hanya ketemu majikan. Coba deh, kalau di Indonesia, Anda ingin melamar kerja, ada beberapa tes. Yang pertama, psikotes. Kemudian aptitude test, kemudian apalagi academic test. Ujung-ujungnya adalah wawancara. Tanya Mbak Nani pada saat masuk ke perusahaan. Diwawancara pasti. Nah, ini yang terpenting. Orang yang terpilih dalam sesi wawancara itu biasanya adalah orang yang menarik menurut perhatian perusahaan. Menarik itu apa? Mungkin saja nilainya besar, pada saat ijazahnya bagus, gitu kan, nilainya seperti itu. Kemudian, skor tesnya 9 itu juga menarik. Jadi menarik itu tidak mesti cantik, kemudian enak, tidak. Menarik itu berarti nilai Anda bagus, skor Anda bagus, dan perilaku Anda juga bagus. Ya. Kemudian, easy to find friends. Percaya nggak? Yakin ya? Misalkan Nani atau Mbak Triasih. Orang yang paling banyak disukai orang itu adalah orang yang menarik. Jadi ingat, kata menarik bukan cantik ya. Menarik itu nyaman diajak bicara, nyaman dijadikan tempat untuk berbagi. Itu menarik. Nah, bagi Anda yang suka berbisnis, benefit dari attracting itu adalah good marketing. Wah, kalau Anda suka dagang, otomatis kalau Anda yang menarik, otomatis Anda ingin membeli produk Anda. Saya ingat di Victoria Park, banyak cara orang menarik orang lain. Ada yang mulai berjoget, kemudian menjual jamu. Ada yang menampilkan dirinya cantik, kemudian menjual. Ada yang segala macam lah. Ya, intinya mereka ingin menjual sesuatu. Nah, yang terpenting, yang ujung-ujungnya nih, easy to find mate. Kalau Anda menarik, otomatis bisa lebih mudah dalam mencari jodoh. Gitu ya. Kan tentunya pada saat seseorang mencari pasangan, si istri itu harus terlihat pintar, pandai. Wajar kalau misalkan laki-laki menginginkan calon istri yang pintar. Kenapa? Suatu saat nanti akan muncul atau keluar dari rahim istri saya anak-anak yang kualitasnya sama seperti ibunya. Kalau saya ingin anaknya jago matematik, berarti saya harus cari ibunya yang pintar matematik. Begitu kan? Gitu. Karena apa? Rahim itu adalah blueprint dari generasi ke depan.
Nah, ini yang disebut dengan benefit, manfaat pada saat kita tampil menarik. Baik, kemudian bagaimana caranya, Pak, untuk tampil menarik itu? Nah, attractive doesn't have to be beautiful. Menarik itu tidak mesti harus cantik. Nih kata Mario Teguh. Kata Mario Teguh ya. Wanita yang menarik tidak perlu cantik. Wanita yang cantik belum tentu menarik. Ya tentu saja kalau setiap hari dia minta uang banyak habis, ya nggak akan jadi menarik gitu kan. Itu menurut Mario Teguh. Ya. Jadi attractive doesn't have to be beautiful. Camkan itu. Ya. Tetapi apakah saya bisa, Pak? Saya kan keturunannya tidak. Tidak ada orang yang bilang bahwa oh saya keturunannya bodoh, saya tidak suka matematik, saya tidak suka menghitung, saya tidak suka baca. Jangan perlihatkan itu kepada orang lain. Karena Anda memperlihatkan ciptaan Allah. Jadi jangan sampai Anda mengatakan, oh saya tidak bisa matematik. Jangan. Karena Allah menciptakan Anda sebagai makhluk yang terbaik. Bisa matematik? Bisa. Kenapa? Anda harus belajar. Gitu. Attractive doesn't have to be beautiful. Nah, Pak, bagaimana ya caranya ya supaya kita bisa tampil menarik? Nah, di sini saya riset. Simple ways to make yourself instantly more attractive. Jadi ada beberapa cara supaya Anda bisa tampil menarik, ya. Cara yang pertama adalah upgrade your knowledge. Jadi pengetahuan Anda itu harus bertambah. Jadi tambah pengetahuan Anda. Di-upgrade. Kenapa kita harus banyak pengetahuan? Pertama, make your life easier. Coba deh, pertama kali kamu datang ke Hong Kong, pasti pelangap-pelongo. Waduh, besar ya. Oh, kemana ya? Toiletnya di mana? Bingung gitu. Kenapa Anda bingung? Karena Anda tidak tahu. Coba Anda tahu. Pada saat 2 kali Anda ke Hong Kong, Anda sudah pede. Wah, saya pergi ke sini, belok kanan, belok kiri. Oh, beli apa tuh? Beli pulsa di sini, segala macam. Kenapa Anda begitu pede dan merasa hidup ini mudah? Karena Anda banyak pengetahuannya. Jadi semakin banyak Anda banyak pengetahuan, semakin gampang. Yang kedua, confidence. Ada satu masalah. Pekerja migran Indonesia pada saat ke imigrasi, itu jarang sekali dia ada juga yang pede gitu ya. Oh, datang ngambil formulir. Tapi banyak yang bayar orang. Kan sayang, bayar orang misalkan 200. Padahal hanya untuk mengisi formulir. Misalkan perpanjangan visa dan lain sebagainya. Nah, kenapa kalau pekerja migran Filipina confidence? Karena dia tahu cara mengisi formulir. Ya. Makanya kalau di Indonesia, kadang-kadang orang kita nih terbiasa dari dulu. Ngurus surat RT, RW, kemudian apa tuh sampai ngurus surat bikin perpanjang KTP. Dia nggak mau. Kenapa? Tidak mau bertemu RT, bertemu RW. Lah, dia nggak confident. Kenapa dia tidak confidence? Karena dia tidak tahu caranya. Padahal bertemu RT itu kan mendatangkan rezeki. Ya nggak? Siapa tahu Pak RT punya anak ganteng, Anda kan bisa dijodohkan dengan anaknya. Kan seperti itu. Jadi segala sesuatu yang menurut Anda itu tidak menyenangkan, suatu saat bisa jadi menyenangkan. Kemudian apa? Look younger. Orang yang pengetahuannya banyak, otomatis dia jarang sekali mengerutkan wajahnya. Orang yang oh sebentar, di sini ada. Oke. Orang yang sering mengerutkan wajahnya itu biasanya orang yang nggak tahu, gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa menjadi orang yang tahu? Supaya bisa menjadi orang yang tahu, banyak membaca. Ya. Jadi yang pertama, upgrade your knowledge. How? Bagaimana caranya, Pak? Saya kan di sini pekerja migran. Dari pagi sampai sore saya bekerja. Bahkan saya hanya ada waktu jam 11 malam ke atas. Gitu ya. Bagaimana caranya? Bisa. Ya, bisa. Yang pertama, Anda harus banyak membaca. Membaca di mana saja. Bisa di MTR, bisa. Kebanyakan orang kita malas membaca. Akibatnya nggak banyak tahu. Contoh ya. Dulu saya pernah
dengan rekan saya pernah membuat testing untuk apa tuh? Untuk mendapatkan driving license di Hong Kong, gitu ya. Sebenarnya untuk ikut kelas itu kan bayar, ya nggak? Karena kita ingin belajar. Sebenarnya kalau Anda tidak ikut kelas itu juga nggak apa-apa. Anda datang saja ke lembaganya untuk mendapatkan driving license. Kemudian di sana, di situ ada bukunya. Ya, ada bukunya cukup tebal segini. Kemudian kita pelajari. Nah, saya temukan juga pekerja migran Filipina di sini juga yang cowok malas juga dia baca begituan. Ya, saya malas baca, akhirnya dia ikut kelas. Kenapa di sekolah? Karena di sekolah dia dipaksa untuk membaca, walaupun sebenarnya sama saja. Ya, kalau orang membaca, otomatis dia tidak membayar untuk ikut sekolah. Kenapa? Karena dia rajin membaca, ya udah baca sendiri, kemudian ujian sendiri. Tetapi ada sebagian yang harus dipaksa. Nah, ini manfaat daripada reading. Semua petunjuk ada di sekitar Anda. Contohnya apa? Anda bisa bahasa Kanton, saya tidak bisa. Ya, Anda bisa bahasa Kanton, bahkan ada yang bisa menulis. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak ada yang memaksa untuk bisa bahasa Kanton. Nah, itu berkenaan dengan reading. Kemudian yang kedua, Anda sering-sering menulis. Jadi kalau misalkan majikan itu menyuruh Anda ke pasar, ya, nah, Anda sering-sering tuh ambil catatan kemudian ditulis. Ada orang yang rajin banget ikut pengajian setiap minggu. Ya, mungkin dalam 1 tahun ada 12 bulan, 12 kali 4. Ya, mungkin ada 50 kali Anda ikut kajian ilmu. Tetapi setelah di setahun ditanya, apa yang kamu dapat? Anda tidak bisa jawab satupun, padahal Anda sudah bisa atau sudah pernah mengikuti kajian sebanyak 50 kali. Kenapa Anda begitu? Karena Anda tidak mencatat. Jadi ada yang mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya, jadi ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya ilmu ini akan lari sebagaimana larinya unta, kata Imam Syafi'i. Oleh karena itu, jadikanlah buku-buku sebagai penjaganya dan pena-pena sebagai pemimpinnya yang menulisnya. Nah, makanya rajin-rajin mencatat itu. Oh, kalau misalkan apa ya bahasa kantonnya makan misalkan, oh Anda catat. Jadi menulis itu adalah mengikat ilmu. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, searching. Ya, mencari sesuatu. Kalau Anda dulu ingat pernah sekolah ya, pagi-pagi guru kasih PR. Kemudian pulang ke rumah, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah searching. Oh, misalkan di sekolah ditanyakan, apa yang disebut dengan geografi? Di rumah Anda cari. Oh, mencari, searching. Ya enggak? Bayangkan, Anda sekolah 6 tahun. 6 tahun Anda mencari-cari ilmu itu. Semakin lama Anda sekolah, semakin terbiasa Anda melakukan searching. Jadi ada orang yang mendapatkan informasi 6 bulan, baru dia tahu, oh gitu ternyata caranya. Tetapi ada orang yang dapat informasi 1 menit, dia bisa dapat informasi itu. Nah, itu yang disebut dengan dampak searching. Kenapa orang bisa begitu cepat mencari sesuatu? Karena dia terlatih. Berapa lama Anda berlatih searching? Dari TK setahun, ditambah SD 7 tahun jadinya. SMP 10 tahun. Ya, ditambah SMA 13 tahun dan begitu seterusnya. Semakin tinggi pendidikan Anda, maka semakin sering Anda searching dan semakin cepat mestinya Anda mencari peluang. Ya, makanya orang yang ingin mencari kerja, dia harus pinter-pinter tuh memilih mana pekerjaan yang pas dengan saya, mana yang kira-kira lembaga atau sekolah yang mampu atau bersedia menerima saya. Itu kan harus pinter-pinter gitu. Kan ada juga, ada yang dapat majikannya yang gajinya sampai 7.000 ada kan? Ya enggak? Ada yang gajiannya 4.000, kan macam-macam. Ada yang majikannya baik, ya. Ada yang majikannya galak. Ada yang majikannya mafan begitu kan. Nah, itu kan macam-macam. Itu tergantung kemampuan kita untuk searching gitu. Tergantung kemampuan kita untuk mencari sesuatu. Nah, berikutnya adalah selecting. Bukan cuma mencari, tetapi harus memilih. Makanya waktu di sekolah, Anda suka dengar multiple choice, ya kan? Multiple choice itu pilihan ganda.
Ya, misalkan 2 ditambah 3 sama dengan titik. A 4, B 5, C 6, D 7. Itu kan selecting, memilih. Anda harus memilih mana di antara 4 itu yang terbaik. Ya enggak? Nah, Anda bayangkan kalau di sekolah itu kan Anda dipaksa itu. Dari kelas 1, 12 tahun Anda belajar untuk memilih. Mestinya orang yang pengetahuannya banyak, dia tidak akan salah memilih. 4 tahun yang lalu, ada murid saya, 4 tahun yang lalu, udah lama ya, yang cerita ke saya, Pak Fajar, saya kenalan nih sama cowok, orangnya ganteng, orang Prancis gitu ya. Kemudian dia begitu baik sama saya. Kemudian saya ditanya-tanya, ujung-ujungnya, Pak, saya harus ini nih mentransfer uang ke orang tersebut, gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda pandai memilih, maka logika Anda akan jalan. Kalau cowok ini benar-benar cinta sama saya, tentunya tidak akan dia meminta uang sama saya. Justru orang yang cinta sama saya itu akan menghabiskan uang untuk saya. Begitu kan? Mestinya seperti itu. Nah, ini kan kepandaian kita dalam memilih. Tetapi kadang-kadang cinta membutakan. Gitu ya nggak? Cinta membutakan. Sudah saya bilangin, udah jangan diterusin saja. Udah jangan diterusin saja. Kenapa? Karena ketidakpandaian kita dalam memilih sesuatu. Kenapa kita tidak pandai memilih? Karena Anda kurang latihan menjawab multiple choice. Jadi tidak terbiasa memilih mana yang terbaik dari yang baik-baik. Makanya kalau termasuk memilih pasangan, Anda harus pintar. Nggak mungkin kalau misalkan dia seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ini benar-benar dikasih uang, kalau nggak salah 200 juta. Ya, jadi dia dikasih uang 5 tahun yang lalu. Kemudian dia bertanya, Pak Fajar, uangnya dikemanakan? Jangan diterima. Kenapa? Memangnya kamu mengerjakan apa sehingga layak dapat 500 juta? Kan nggak masuk akal. Kamu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nerima uang 500 juta. Nggak masuk akal. Tetapi kan materi membutakannya. Materi dan cinta membutakannya. Akhirnya apa? Dia terima itu uang, kemudian dia pakai belanja. Tidak lama kemudian didatangi polisi. Asetnya semua disita. Ternyata pencucian uang. Hati-hati. Bahkan sampai orang yang sudah mengirimkan uang pun bisa jadi itu berbahaya bagi kita. Kenapa? Kita harus pandai-pandai memilih orang, selecting. Bagaimana caranya kita supaya selecting? Anda banyak latihan, Anda banyak membaca, Anda banyak belajar. Listening. Kenapa listening penting? Orang yang banyak temannya sebenarnya adalah orang yang pandai mendengarkan keluhan orang. Jadi kebutuhan orang itu adalah ingin didengar, bukan ingin mendengar. Biasanya orang yang banyak bicara gitu kan, akan kurang nyaman ke yang lain. Kenapa? Karena orang lain itu suka untuk didengarkan. Nah, jadi kalau Anda berbisnis nih, pakai strategi ini. Orang itu paling suka kayak gini. Pertama dipuji gitu ya. Oh, bajunya bagus ya, gitu. Kemudian belinya dari mana? Jadi kalau Anda berbisnis, perbanyaklah ilmu cara membuat pertanyaan, ya. Jangan ilmu cara men-sharing ke orang, tetapi cara membuat pertanyaan. Oh, ini bagus, Mbak. Dapatnya dari mana, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan listening. Ya. Nah, berikutnya adalah memorizing. Memorizing itu mengingat sesuatu. Di mana kita bisa dapat? Ya tentunya di sekolah. Memorizing. Dulu Anda ingat waktu SD, Anda harus menghafal 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terus sampai yang ke 100. Adakah manfaatnya, Pak? Ada. Nah, di sini saya melakukan penelitian. Apa sih manfaat orang yang suka menghafal atau mengingat-ingat? Manfaatnya yang pertama nih. Increasing brain power 30%. Jadi kekuatan simpul-simpul di otak kamu itu akan terhubung pada saat Anda mengingat sesuatu. Ya, jadi upayakan dalam satu hari Anda menghafal, tetapi menghafal yang bermanfaat. Ya, misalkan menghafal surat An-Naziat gitu kan. Nah, itu kan di samping kita mengulang-ulang dapat pahala,
kemudian kita juga senam otak, ya nggak? Kemudian yang kedua, develop nerve cells. Nah, di Indonesia itu banyak orang yang kena penyakit stroke. Nah, gimana caranya nerve cells-nya itu berkembang? Maka Anda sering-sering untuk mengingat sesuatu. Ya, bulan ini saya menghafal surat Nuh. Ya, baru 3/4-nya saya hafal. Nah, kalau surat Nuh saya menghafal surat Mursalat. Nah, kenapa saya membiasakan diri untuk menghafal supaya otak saya berkembang. Tetapi bukan hanya otak berkembang, kita dapat pahala. Kalau menghafal kan mengulang-ulang tuh. Bayangkan kalau satu ayat 10 huruf gitu, kita mengulang 100 kali, 10 kali 100. Gitu ya. Kemudian strong memory. Jadi orang yang suka mengingat, menghafal, otomatis dia ingatannya akan kuat. Not easy to forget, ya. Kemudian faster in memorizing and storing information. Jadi dia bisa menyimpan informasi dan lebih cepat. Saya ingat almarhum mertua saya itu menarik sekali, ingatannya kuat, gitu. Sampai nomor telepon semua kuat. Jadi kalau zaman sekarang kan nomor telepon tinggal di search. Kalau zaman dulu tetangganya telepon, Bu, nomor telepon ini siapa? Jadi rumah itu kayak yellow pages gitu. Nah, itu memorizing. Jadi kalau Anda menghafal sesuatu, usahakan yang Anda hafal itu sesuatu yang bermanfaat. Ya, itu memorizing. Nah, kemudian balik. Saya ingin masuk ke dalam scientific ways to make yourself look and feel more attractive. Nah, ini ada caranya. Jadi yang pertama ya, Anda harus mengincrease, Anda harus menambah knowledge, pengetahuan Anda ya. Nah, kemudian ada beberapa rahasia nih, saya kasih tahu ya. Yang pertama, give some compliments. Pujian itu penting. Ya, jadi mungkin Anda ya suka muji orang juga oke lah. Tapi jangan keterlaluan juga. Itu menjilat juga itu namanya ya. Jadi memuji yang wajar. Yang kedua, put a smile on. Ya, ini riset ya berdasarkan insider.com. Anda lebih banyak tersenyum. Makanya jangan cari kegiatan yang kira-kira bisa produktif, yang bisa membuat Anda lebih banyak tersenyum. Ya, kegiatan menambah ilmu. Misalkan hari ini Anda kok kepikiran di Indonesia saja, misalkan paman Anda sudah minta uang, kepikiran seharian daripada mikiran begituan, ya nggak? Mendingan Anda mencoba untuk belajar yang lain, ya, membuka-buka buku. Oh, hujan itu begitu caranya ya. Oh, ini ada jenis-jenis batuan, sehingga otak Anda itu berkembang. Kemudian give yourself a pep talk, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka sedih gitu ya. Kemudian Anda berkaca, Anda yakinkan diri Anda, kemudian Anda tersenyum di depan kaca, Anda yakinkan bahwa ternyata saya itu percaya diri. Oh, ternyata bisa, saya bisa. Gitu ya. Kemudian don't self sabotage. Jangan mensabotase diri Anda dengan hal-hal yang negatif. Saya tahu banyak teman-teman kita yang dibully oleh keluarga di tanah air, dibully oleh tetangga di tanah air. Jangan biarkan Anda tenggelam di dalam itu. Keluar. Anda harus yakin bahwa Anda itu punya masa depan. Dulu, sekitar tahun 2014, ada seorang siswa saya yang usianya 43 tahun. Kemudian waktu itu saya ngapain juga, saya ngajarin PPKN ya, saya mikir-mikir juga. Kemudian udah tua banget. Siswa itu adalah ikut program SMP. Nah, ternyata bareng sama anaknya. Jadi dia lulus, anaknya juga lulus pada saat yang bersamaan. Kemudian setelah lulus, dia datang kemudian memeluk saya, kemudian nangis. Waduh, saya bilang, saya jadi sedih juga mendengarnya. Kemudian saya bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Di Indonesia saya dihina, Bapak. Saya orang bodoh. Saya hanya lulusan SD. Melihat hal tersebut, saya merasa yakin bahwa pada saat orang mencapai tingkat pendidikan tertentu dan dia bisa upgrade, maka kesedihannya yang terhapus. Mungkin dia memendam rasa kecewa itu sudah bertahun-tahun.
karena dihina orang, paling tidak saat itulah dia kembali menemukan kepercayaan dirinya. Jadi dia bareng. Di Indonesia anaknya lulus SMP, dia juga lulus SMP. Usianya sudah di atas 40. Bahkan sempat masuk koran Suara waktu itu. Kenapa? Karena lulusan tertua gitu ya. Kemudian assess your relationship with others. Anda perlu melakukan penilaian. Bagaimana sih hubungan Anda dengan orang lain? Misalkan Anda punya teman laki-laki. Kok saya mentransfer terus ya? Saya nggak bisa menabung ya. Barangkali Anda harus review. Itulah sumber ketidakbahagiaan Anda. Yaitu assess your relationship with others. Kemudian have a sense of humor. Ya, Anda harus lebih banyak tertawa gitu. Cari waktu untuk tertawa. Ya, jadi lupakan hal yang. Kemudian stand up straight and tall. Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa lebih baik dari kemarin. Nah, tetapi memang untuk mencapai ini perlu satu lembaga atau perlu satu kelompok atau perlu satu tim di mana ada yang memaksa Anda untuk membaca, menulis, berhitung, untuk mengingat timnya itu adalah sekolah. Ya, sekolah. Nah, inilah kira-kira materi yang bisa saya berikan kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda pandai dalam memilih memanfaatkan waktu, sehingga bukan hanya sekedar spare time, tetapi Anda juga bisa rileks, pengetahuan Anda bertambah, bahkan Anda mendapatkan pahala. Kemudian Anda juga bisa mengupgrade pengetahuan Anda. Kenapa? Supaya Anda bisa tampil lebih menarik. Saya akan membuka pertanyaan. Nanti silahkan saja pertanyaan untuk ketiga pemateri. Demikian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi